Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, saya percaya kita semua ditopang oleh kasih setia Tuhan. Hari ini saya ada di makam almarhum gembala senior kita, almarhum Bapak Pendeta FZ Asa. Setiap orang secara alamiah pasti akan mengalami yang namanya kematian, di mana roh manusia itu meninggalkan tubuh jasmaninya. Tubuh jasmani manusia akan berakhir di tempat pemakaman. Selanjutnya, Alkitab mencatat akan ada kematian kedua, yaitu kematian kekal untuk selama-lamanya. Tempatnya di neraka, di tempat di mana kegelapan yang paling gelap itu berada. Di situ hanya akan terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Di situ hanya ada siksaan dan hukuman sepanjang waktu dan sepanjang masa. Ya, suatu hari nanti, Wahyu 20 ayat 12 mencatat, Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah itu akan berdiri di atas tahtanya sebagai hakim yang adil. Di hadapannya akan terbuka semua kitab. Semua orang mati, besar, kecil akan berdiri di hadapan tahta itu untuk diadili. Karena dia adalah hakim yang adil. Ia akan menghakimi setiap orang menurut kitabnya masing-masing. Ia mengadili setiap orang menurut perbuatannya seperti yang ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Di samping itu ada satu kitab yang juga akan terbuka, yaitu kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat yang ke-15 menuliskan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi mereka yang namanya tidak tercatat, tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka yang akan mengalami kematian kekal di dalam neraka. Tetapi puji Tuhan, kita tidak akan binasa, kita tidak akan mengalami yang namanya kematian kekal itu. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada anak tunggal Bapa akan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, firman Tuhan berkata, maka kamu akan diselamatkan. Secara otomatis nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi harus kita waspadai, karena Alkitab juga memberitahukan kepada kita, walaupun nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, bisa saja nama kita dihapuskan dari kitab kehidupan itu. Dan jika nama kita dihapuskan dari kitab kehidupan itu, maka kita akan mengalami kematian kekal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar nama kita tidak terhapus dari kitab kehidupan? Wahyu 3 ayat yang ke-5 menuliskan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Mereka yang menang dalam pertandingan iman, menang dalam mempertahankan keselamatan kita, menang dalam menjaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, menang dalam menjaga kekudusan hidup, menang karena tidak mencemarkan pakaian putih kita. Mereka inilah yang tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Menjadi orang Kristen kita tidak boleh santai, karena kita harus berjuang. Ada pertandingan, ada perlombaan yang harus kita ikuti. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal, dan karena itu untuk itulah setiap kita dipanggil. Akhirnya suatu saat nanti, seperti Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Dan yang kedua, siapa yang namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan? Filipi 4 ayat yang ke-3 mengatakan, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka,
karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Mereka yang setia dalam memberitakan Injil, mereka yang telah menjadi kawan sekerja di ladang Tuhan. Mungkin ada yang menanam, ada yang menyiram. Seperti yang kami lakukan ketika rekaman pagi hari ini. Ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang memegang kamera, ada yang mengedit, bahkan ada yang hanya mengantar kami mengendarai mobil. Tetapi semuanya sama. Ada yang tampak dalam satu pelayanan, ada yang tidak tampak dalam satu pelayanan. Tetapi firman Tuhan mengatakan semuanya sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Karena kita semua adalah kawan sekerja Allah. Oleh sebab itu saudara, mari kita berusaha keras, berjuang dalam setiap pertandingan iman yang diwajibkan kepada kita dan setia berjuang menjadi rekan sekerja di ladang Tuhan. Percayalah, nama kita tidak akan pernah dihapus dalam kitab kehidupan. Berbahagialah setiap kita karena nama kita tercatat di surga, tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk janji setiamu bahwa kami adalah orang-orang yang namanya sudah ditentukan, tertulis dalam kitab kehidupan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keselamatan yang sudah Engkau beri untuk kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami mempertahankan keselamatan itu, bertanding dalam setiap pertandingan iman yang sudah Engkau wajibkan untuk kami dengan setia. Kami bertanding, berjuang di dalam ladang-Mu, memberitakan Injil. Apapun Tuhan talenta yang Engkau berikan kepada setiap kami. Ajar setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, mengerjakan Tuhan tugas pelayanan kami dengan setia. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan semuanya dengan setia, berjuang mempertahankan iman kami, berjuang di dalam mengabarkan Injil di ladang-Mu Tuhan, nama kami tidak akan pernah Engkau hapuskan di dalam kitab kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya setiap umat-umat-Mu. Bapa, Engkau tolong Tuhan. Setiap pergumulan umat-umat-Mu, Engkau menjadi jawaban. Mereka yang ada dalam kekurangan, Engkau Allah yang mencukupkan. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kami. Pertolongan-Mu nyata, pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan setiap umat-umat-Mu. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami mau awali hari yang baru bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya kasih setia-Mu itulah yang mengikuti kami. Kasih-Mu ada di depan kami, kasih-Mu ada di belakang kami, ada di kanan kiri kami. Sehingga Tuhan kami tidak perlu takut menghadapi apapun di hari ini. Karena kasih setia dan anugerah-Mu itulah yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin.